Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang berkah ini, yang berbarokah ini, kita masih bisa belajar bersama tentang teknologi pendidikan. Kali ini saya dan Azmi dan Himatul Azimah yang akan mempresentasikan materi kelima dari mata kuliah TEP ini, yaitu game based Game learning. based. Ya. Untuk pada pagi ini kita akan membahas tentang definisi dari game based learning, tujuan dari GBL, langkah-langkah secara umum, jenis-jenis dan kelebihan dan kekurangan dari game based learning atau pembelajaran berbasis game. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mas Fadilah Al-Azmi. Waktu dan tempat saya persilakan. Mi? On mic nih. Mikrofonnya. Lupa. Maaf. Nah, tapi langsung saja kita akan belajar tentang game based learning. Yang pertama yaitu tentang apa itu game based learning. Dari bahasa kita dapat dari tiga kata itu. Game artinya permainan, based atau berbasis, learning adalah pembelajaran. Jadi dapat kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah suatu proses pembelajaran yang berbasis permainan atau game. Jadi learning dapat diartikan juga sebagai proses pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan untuk memudahkan proses pembelajaran dan membuatnya lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menggunakan based learning ini, kita dapat memberikan stimulus pada tiga bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, yang kedua yaitu intelektual, dan yang ketiga psikomotor. Oleh karena itu, game based learning bisa juga menjadikan solusi yang menarik untuk pembelajaran. Selanjutnya, Mas. Yang kedua yaitu apa sih tujuan dari game based learning? Jadi kenapa pembelajaran itu penting? Kalau game based learning itu penting dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu agar pembelajaran dinamis, menyenangkan, dan siswa semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja otak kiri dan otak kanan dan juga lebih interaktif. Kemudian pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya, kemudian langkah-langkah. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah umum untuk pembelajaran berbasis game. Yang pertama, memilih game sesuai topik. Jadi umpamanya materinya tentang istimewa atau ya istimewa, maka gamenya harus berbasis istimewa. Nah, terus yang kedua, penjelasan konsep. Jadi penjelasan konsep ini di sini guru memberikan
arahan bagaimana game tersebut gitu. Terus yang ketiga, siswa mematuhi aturan. Kemudian dari arahan tersebut ada beberapa aturan pokoknya dalam game tersebut. Jadi siswa harus mematuhinya, kemudian langsung bermain game tersebut. Selanjutnya setelah bermain game, bukan yaitu setelah siswa diberi atau pembelajaran bermain game itu, maka guru merangkum di banyak contohnya siswa disuruh merangkum dari pembelajaran yang disampaikan tadi, kemudian melakukan refleksi, umpamanya ditanya jawab ditanya ulang gitu. Kemudian Mas, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Afif sendiri. Oke, saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang jenis-jenis dari game based learning itu atau pembelajaran berbasis game. Jadi game based learning ini dibagi menjadi dua, yaitu game pembelajaran berbasis game yang menggunakan media dan tidak menggunakan media. Lalu yang berbasis media ini juga dibagi menjadi dua, yaitu berbasis software atau hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, seperti saya yang katakan tadi, ada ada yang berbasis perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama yaitu game based learning berbasis media yang hardware, yaitu yang ada media berbentuk fisik. Contohnya kita bisa menggunakan dalam pembelajaran itu menggunakan kartu atau bola atau ular tangga, itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Kalau dalam bahasa Arab, ular tangga ini juga pernah dicoba di kelas saya waktu itu. Jadi di poin-poinnya itu ada ada materi membahas materi tentang nahwu gitu. Lalu nanti ada ada soal-soalnya gitu, ketika turun, ketika naik itu ada soal-soalnya seperti itu. Nah, ini kembali lagi tergantung kreativitas dari guru dan kesesuaian materi yang akan dijelaskan seperti itu. Yang kedua yaitu berbasis software atau pembelajaran berbasis permainan yang menggunakan media berbentuk aplikasi atau platform, yang disebut juga dengan DGBL atau Digital Game Based Learning. Aslinya sekarang telah banyak ya aplikasi atau platform yang menyediakan atau yang berfungsi untuk menunjang pembelajaran dalam kelas. Cuman yang saya cantumkan ini beberapa aplikasi atau platform yang terkenal, apalagi sekarang sekolah berbasis online yang waktu itu sekarang mungkin offline ya. Nah ini sangat membantu dalam menunjang proses belajar mengajar seperti itu. Nah, saya akan membahas salah satu aplikasi yang atau platform yang terkenal, yaitu Kahoot. Nah, Kahoot ini adalah aplikasi game based learning yang dapat digunakan di dalam kelas, yang menawarkan sistem pembelajaran kuis interaktif dengan jawaban yang dapat dijawab oleh peserta melalui elektronik masing-masing, bisa menggunakan smartphone atau laptop. Jadi dengan catatan smartphone atau laptop ini harus connect dengan internet, jadi harus menggunakan internet. Sistemnya itu Kahoot ini
peserta didik berkumpul di sekitar layar umum seperti papan tulis interaktif, proyektor, dan atau monitor komputer. Jadi yang kalau kita lihat yang apa namanya ada tulisan Kahoot ini dalam gambar komputer ini adalah soal-soalnya dan pilihan gandanya atau eh, apa fitur-fitur yang dipilih nanti, dan di HP siswa itu hanya menulis jawaban atau memilih jawaban di HP tersebut gitu. Jadi tetap soal-soalnya tidak melihat dalam HP, jadi melihatnya dalam layar proyektor, atau misalkan di Zoom ini di Zoom berarti melalui share screen seperti itu. Nah, pembelajaran Kahoot ini mempunyai fitur-fitur atau soal-soal atau apa ya game yang bisa dipilih oleh guru gitu. Ada tes kemampuan tes pengetahuan untuk menunjang tes pengetahuan itu dengan kuis atau true or false atau benar salah, lalu menjawab pertanyaan atau merangkai puzzle, kuis dan audio. Lalu ada juga di siswa diminta untuk menyampaikan opini dengan polling, dengan word cloud, terus open ended brainstorming gitu. Tapi ada ini nggak gratis. Kalau yang gratis itu hanya quiz dan true or false tuh. Yang dua ini ya, yang gratis. Untuk yang type answer, puzzle segala macam ini berbayar tergantung pilihan yang pilihan fitur ini berbayar yang pro atau premium plus gitu. Nah, perlu diketahui untuk sekarang ini, kalau seingat saya dulu itu nggak ada pembatasan berapa maksimalnya, cuman sekarang ini ada pembatasan partisipan, yaitu kalau yang gratis hanya 10 orang. Kalau yang pro itu bisa lebih dari 50, kalau nggak salah 100, 50, terus 100, itu 200, dan semakin tinggi kelasnya itu semakin mahal semakin bayarnya itu mahal, semakin banyak fitur-fitur yang didapat gitu. Nah, sekarang mari kita coba ya aplikasi Kahoot. Kebetulan dulu memang sudah ada pembelajaran ini, dan kebetulan Mbak Himatul Azimah sudah membuat Kahoot. Jadi ayo kita coba. Nah, teman-teman bisa buka linknya itu di www.kahoot.it untuk memulai untuk masuk dalam game itu ya. Atau bisa download juga di Kahoot. Oh ya, jadi sistem mainnya ini ada soal. Nah, itu nanti setiap soal dibatasi waktu antara 10, 20 atau 30 detik gitu. Lalu nanti di akhir akan ada nilai-nilai. Jadi semakin cepat dan benar siswa itu menjawab, akan semakin banyak poin, dan nanti itu di akhir diakumulasikan, langsung muncul siapa yang juara pertama, siapa yang juara kedua, siapa yang juara ketiga, seperti itu. Mohon teman-teman bisa berpartisipasi ya. Mas Sofik, mungkin itu. Ya. Kenapa? Pin game. Ya, untuk teman-teman bisa mengakses link yang saya kirim itu di grup ya. Sekarang, Sofik. Nah, kebetulan materi yang sudah dibuat itu hayawanat, tentang hayawanat atau hewan-hewan.
Nah, ini sudah disetting tiap soal itu ada waktu 20 detik untuk menjawab. Misal ada 15 soal. Mari kita coba. Game pin tuh di siapa Safir? Game Apa? pin, game pin, Ya, game pin ini ntar ya. pinnya, pinnya. Nah, Apa, Mbak? Di siapa, Mbak? Di siapa, Mbak? nah, untuk Sebentar game ya, pinnya ini kita loading. ya, Loading game pin. Nah, ya, teman-teman bisa masukkan itu game pinnya itu di website yang tersedia. Boy, waduh. Bel muncul. Ya, teman-teman, siapa lagi? Yuk gabung yuk semuanya. Kita tunggu, masih 5. Saya udah masuk belum? Mas Afik. Kenapa? Mas? Udah masuk ya saya? Sudah, itu sudah masuk di Sudah. layar. Sudah. Ada 5. Nanti soalnya di layar, nah, jadi kalau bisa ada 2 device gitu. Ada di HP, HP satunya atau di laptop gitu ya. Karena soalnya saya Berarti share ini belum screen mulai di ya? sini. Masih belum start. Masih 6 orang. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nambah lagi bisa. Jadi sistemnya itu ada karena ini gratis ya. Jadi ada dua macam soal. Yang pertama true or false, benar atau salah. Yang kedua pilihan ganda. Yang tiap soalnya itu saya setting di setting kemarin 20 detik tiap soal. Nah, kita mulai ya. Cukup lagi. 8 orang. Oke, kita mulai aja ya. Start. Lihat soal di sini ya di HP ya. Nah, ada atau ada. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, ini langsung muncul jawaban yang benar itu yang segitiga. Maksudnya sih, saya kurang tahu berapa. Nah, Oh, saya kurang paham maksudnya ini apa. Bukannya itu kucing ya? kucing. Apa tadi? Kucing apa Dim? Harimau. Tadi awalnya Harimau. Kok saya ini ya yang tadi tuh. Gitu. Ya, jawabannya sesuai warna itu, Mas. Jawabannya sesuai Nah, warna. ini skor sementara. Berarti tadi yang tercepat itu Afi gitu. Lalu yang selanjutnya soal kedua itu false, benar atau salah.
4, 3, 2, 1. Oke. Terus apa yang salah nih? Saya kurang tahu ini maksudnya apa ya. Baru main soalnya. Oh, nggak apa-apa. Ini true or false. Jadi kalau yang benar itu yang pilih yang biru, kalau yang salah pilih yang merah gitu kan. Oh gitu. Ayo lagi Sesuai warna. Kan ada dua tadi kan, true or false atau Oh. ABCD atau pilihan ganda gitu kan. Nah, lagi sekarang bel-bel nih yang pertama. Baru main saya bermain. Nah, ini apa nih? Benar atau salah? Kalau itu zona 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kok nggak muncul soalnya. Jadi cuman Itu di atas sama ini, yang di atas Gon. aku di HP kan. Jadi nggak muncul. Seharusnya muncul sih. Jawabannya itu, Mbak. juga nggak muncul masa. Jawabannya soalnya Enggak. screen. Benar enggak ada perintah apa-apa, cuma lihat gambar aja gitu, ada biru sama warna merah. Ini kan true or false. Jadi kan di awal tadi muncul true or false, berarti benar atau salah gitu. Ya soalnya itu benar atau salah atau ABCD gitu. Kalau ABCD kan berarti yang benar itu apa, yang jawaban yang benar itu yang mana. ABCD tadi itu ada kotak segala macam. Itu yang benar yang mana. Kalau yang barusan ini true or false, benar atau salah. Jadi bahasa Arabnya ini, gambarnya ini benar apa salah gitu. Pilih antara dua ini, true atau false-nya. Iya, Itu ya. masalahnya kita tuh nggak ada ini. Enggak ada pertanyaannya. Iya, benar, nggak ada. Pertanyaan di laptop. Pertanyaan di laptop. Di layar. Di layar. Heeh. Kan ada Jadi gonam, harus tapi sesuaikan harus di layar. Di layar laptop atau di layar Zoom ini soalnya. Enggak tahu. Soalnya nggak muncul di server masing-masing. Nah, soalnya muncul. Jadi di layar HP siswa itu nanti hanya muncul kotak-kotak aja, soal-soalnya itu muncul di layar. Kenapa? Karena biar tetap fokus juga ke layar, ke guru masing-masing gitu di depan. Misalkan di kelas kalau pakai proyektor seperti itu, nggak hanya fokus di HP. Nah gitu. Nggak apa kalau yang ada dua yang pakai HP lain bisa itu sih, bisa lanjut gitu. Lanjut ya. Lanjut, Fik. Lanjut. Nah, Bil masih pokoknya lebih banyak nih. Lanjut. Empat ini. Jadi ABCD atau kotak apa bundar segitiga itu pilih. Mahada atau hadihi. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, oke, Arajun. Kita lihat, ternyata masih tetap memimpin nih, mantap. Seperti ABCD modelnya. Mahada atau mahadihi. Kalau yang nggak ada soal di layar saya sebutkan aja nggak apa-apa nanti. Oke. Next, siapa? Masih tetap memimpin, wah cepat. True or false? Jamalun. Gambarnya ini.
Gambarnya kucang. Gambar kucing. Jamalun, true or false? Dua, satu. Apa yang jawab true nih? Oke, masih tetap memimpin, mantap. Is ABCD, mahada atau mahadihi? Ini gambar apa nih ya? Gambar keledai paling apa ya? Kuda paling ya? Kuda. Oh, kuda ya? Oke, pisang kuda ya benar. Yang masih memimpin masih Berbel. All false. Sulahfatun. Gambarnya apa nih? Kupu-kupu. Benar atau salah? True or false? Sulahfatun. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak lihat gambar. Next. Quiz ABCD. Mahada atau mahadihi? Gambar kura-kura. Lima, 4, 3, 2, 1. Bentar. Mahada atau mahadihi? Gambar monyet. Mahada atau mahadihi? 5, 4, 3, 2, 1. Jadi semakin cepat menjawab, semakin banyak dapat poinnya gitu. Tapi syaratnya harus benar. Kalau cepat tapi jawabannya salah ya tetap 0 gitu ya. Yang selanjutnya 11, true or false bakarotun. Gambarnya sapi. Tiga, 2, 1. Benar semua. Is making a comeback with 3 in a row. Waduh, comeback ya. Selanjutnya yang ke-12, true or false? Benar atau salah? Namirun gambarnya apa nih? Apa singa? Namirun gambar singa, benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang ke-13. Syukur is back in the game mode. A, B, C, D atau pilih mahada atau mahadihi. Gambarnya tikus. Gambar tikus. Apa ini? Gambar tikus. Oke.
Lalu yang ke-14 soal. Ini kuis mahada atau mahadihi. Gambar apa nih? Onta, gambar onta. Gambar onta. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar semua. Yang terakhir. Benar atau salah? Hayatun. Gambar hayatun gambar ular. Hayatun gambar ular. Benar atau salah? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini ada podiumnya. Jadi siapa yang juara 3? Nah, Himantul juara 3. Yang kedua, Boy. Siapa nih Boy? Yang satu, Dede. Nah, jadi langsung. Juara itu siapa? Juara kedua siapa? Juara ketiga siapa? Nah, juara keempat tadi ada Alfi, ada siapa? Nah, seperti itu. Jadi langsung muncul tadi ya. Sudah. Kalau misalkan kan tadi hanya tulisan kan ya. Aslinya bisa ditambah pilihan audio untuk maharoh istimewa itu bisa, tapi itu harus berbayar gitu. Sesuai paket tadi itu. Oke, sekarang balik ke PPT. Makasih teman-teman atas partisipasinya. Oke, kita lanjut pemateri yang ketiga, yaitu Mbak Himatul Azimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Waktunya. Tadi sudah dijelaskan tentang game-based learning yang berbasis media. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi apa berbasis pembelajaran berbasis game yang non media. Nah, di sini bentar ya. Halo, tes. Apa suaranya masih double? Kalau di saya sih aman sih. Masih. Aman. Aman. Oke. Nah, saya akan lanjutkan di sini. Saya akan melanjutkan menyebutkan beberapa jenis permainan dalam pembelajaran yang berbasis. Yang pertama adalah tebak kata, yang kedua adalah ular naga, yang ketiga bisa lima dasar, yang keempat adalah cerita berantai. Nah, mungkin masih ada beberapa lagi. Baca artikel atau yang lain tentang permainan yang tidak memakai media. Ya. Nah, di sini yang tebak kata ini seperti permainan
ya tidak menggunakan tidak media, menggunakan hanya media, itu, hanya itu apa apa memberikan kan apa ya? Ini Warnanya apa? double ya. ini apa? Nah, yang ular Nah, naga, yang ular naga itu ular yang naga kita itu tahu kan yang kita permainan tahu kan permainan tradisional yang ada tradisional pintu yang ada gerbangnya pintu dua, gerbangnya dua, yang terus ada yang terus jadi ada yang induknya. jadi Nah, seperti induknya. itu Nah, tuh seperti itu tuh juga bisa itu juga dijadikan bisa kan permainan dalam permainan pembelajaran. dalam pembelajaran. Tapi mungkin Mungkin yang lebih lanjutnya yang lebih lanjutnya bisa di bisa di bisa di itu ya, bisa bisa di dibaca itu ya, di bisa artikel dibaca di ya. artikel ya. Nah, di sini Nah, di sini yang saya yang saya jelaskan lebih jelaskan lebih hanya hanya pembelajaran tentang pembelajaran cerita tentang cerita berantai. berantai. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini Nah, di permainan sini cerita permainan cerita berantai. berantai. Siswa Siswa mendengarkan informasi yang disampaikan teman, kemudian kemudian menyampaikan informasi yang didengar ke teman secara secara berantai dalam kelompok. Nah, sebelum Sebelum permainan ini sudah menyiapkan beberapa penggalan cerita seperti yang itu, terkait yang dengan terkait tema. dengan tema. Yang pertama, nah, metode cerita berantai di sini dapat membakar motivasi siswa menyimak isi pembicaraan. Nah, dapat membuat menjadi dan dapat membuat suasana dan dapat minat siswa untuk menyampaikan kembali isi pembicaraan atau pesan yang diterimanya kepada orang lain. Slide selanjutnya, Mas. Dima pakai 2 laptop ya? Enggak, aku HP pakai laptop. pakai HP aja. Oh, ini kata teman-teman masih pemain double suaranya. Wah, bagaimana nih? Bagaimana nih? Bentar ya. Tapi Pak Waskohi mah nggak apa-apa. Ya. Mungkin bisa dibaca, aja ya, itu di PPT aja. Nah, itu langkah-langkah permainannya. Nah, mungkin itu saja ya, bisa dilihat di PPT ya, suaranya masih double. Ya, langkah-langkah permainan cerita berantai. Kalau saya masih itu nggak, suaranya double nggak saya? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Kalau Mas Hafik enggak. Udah ya. Oke, saya akan lanjut aja. Jadi langkah-langkah permainan cerita berantai, step pertama yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Gitu. Lalu guru menyusun suatu cerita yang dituliskan dalam sehelai kertas. Cerita itu kemudian dibaca dan dihafalkan oleh siswa. Lalu siswa pertama menceritakan cerita tersebut tanpa melihat teks kepada siswa kedua. Lalu siswa kedua menceritakan ke siswa ketiga lalu menceritakan ke siswa keempat dan seterusnya. Lalu nanti di akhir guru menanyakan kira-kira apa nih kata-katanya atau ceritanya seperti itu. Mungkin sering ya kita lihat juga di TV atau di game game di TV biasanya juga sering ada cerita atau kata berantai seperti itu. Mungkin di kelas juga sering kita praktekkan dalam kelas. Lalu saya lanjut saja ya. Yang
Terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan game-based learning. Kelebihan pertama yaitu membuat siswa itu menjadi aktif dan kritis. Seperti tadi yang dijelaskan Mas Azmi tadi itu, bisa meningkatkan psikomotorik, terus apalagi tadi ya, tiga bidang, 3 aspek seperti itu. Lalu yang kedua, kelebihan kedua yaitu adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran. Jadi memang dengan game ini juga siswa dituntut aktif gitu, untuk gerak, untuk apa namanya, untuk aktif dalam kelas. Lalu guru juga dapat mengevaluasi secara langsung dalam permainan. Oh, berarti tahu nih, eh, siswa ini kurang memahami materi atau kurang daya ingatnya kurang atau seperti apa, itu kita guru bisa langsung mengevaluasi. Lalu yang keempat, pemahaman lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Nah, jadi kita ingat nih, ya kan dulu waktu kita di sekolah, kita ingat, oh ini guru pernah apa namanya, pernah siswa itu ingat guru ini tuh pernah bikin pembelajaran pakai apa itu, pakai ular tangga gitu. Nah, itu pasti kita ingat, sebagai siswa itu ingat, oh iya ya Bu ini pernah pakai itu. Nah, itu pasti ingat. Tetapi game based learning ini ada kekurangan, yaitu membutuhkan alat dan media tambahan. Ya contohnya misalkan tadi itu ular tangga, game ular tangga itu pasti butuh alat atau media tambahan. Contoh ngeprint banner, pertama desain dulu materi apa yang di ular tangganya itu ada apa aja soal-soalnya, terus harus di apa namanya ngeprint banner, harus bikin dadu, harus bikin segala macam gitu. Itu pasti membutuhkan biaya. Kalau misalkan tadi yang di apa namanya di Kahoot tadi itu, kalau misalkan kita pengen yang berbayar, yaitu semakin banyak fitur-fitur atau semakin banyak jenis soalnya itu semakin mahal. Itu pasti membutuhkan biaya gitu. Yang kedua yaitu suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Nah, sering juga nih kita sebagai guru itu ditegur sama kepala sekolah, kok jadi rame segala macam gitu ya. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Karena game itu ya apa namanya, kalau misalkan cuma 15 menit kayak nggak cukup, atau apa namanya harus membutuhkan waktu yang banyak. Yang keempat yaitu setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang. Ya tadi itu misalkan ular tangga, kita harus apa namanya menyeting dulu nih soalnya apa, terus sistematikanya bagaimana. Jadi harus dipersiapkan dengan matang gitu supaya tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tercapai. Oke, syukran ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin apa ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Klik-klik. Alhamdulillah. Berarti Oke, sudah saya ya, mau sudah tanya, Mas. paham. Gimana? Ya kan biar ada yang tanyakan walaupun nggak penting. Ya nggak apa-apa. Nggak Yang gini. Hah? Apa namanya? Tadi game based learning, yes? Yes. Oke, benar. Jadi gini, kalau dilihat dari apa namanya yang tadi kita coba mainkan itu, Masya Allah bagus sekali. Kan masing-masing metode pembelajaran kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Anda mau tanya apakah jenis metode ini layak kalau kita misalnya gunakan dalam proses pembelajaran di tingkat mahasiswa. Menurut penulis sendiri gimana pendapat antum? Apalagi tingkat pasca atau doktoral, apakah seperti ini masih layak? Apa masih cocok? Atau emang Mahara atau metode ini pantasnya untuk tingkat SMA ke bawah? Gimana pendapat antum? Bisa jelaskan secara detail dan wadih? Syukran. Wadih, insya Allah. Mungkin Mas Hazmi mau menjawab atau ada soal lagi? Apa Mas Hazmi mau jawab? Monggo, atau Mbak Dima? Oke, ada lagi terakhir. Boleh. Boleh jelaskan sejarah terbentuknya metode ini? Secara historis, siapa sih sebenarnya yang menciptakan metode ini? Dan kok iso yo game menjadi sebuah metode pembelajaran? Gimana? Syukran. Oke, siapa Azmi mau jawab kami? Mau jawab sedikit, Mas, tentang pertanyaan Boleh. pertama tadi. Jadi apakah pembelajaran berbasis game ini cocok untuk tingkat mahasiswa, apalagi untuk pasca gitu kan? Jadi menurut saya pribadi itu kurang cocok. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk berpikir secara analisis gitu. Berpikir kita dituntut untuk mencari gitu, bukan guru yang memberikan materi atau gimana. Mungkin penjelasan tambahan dari Mas Afiq atau Mbak Ima. Oke, saya akan mencoba ya menjawab yang tadi yang pertanyaan pertama. Kalau menurut saya berbasis game ini apa ya? Bukan suatu hal yang tidak mungkin juga sih kalau menurut saya di tingkat mahasiswa. Karena apa ya? Memang pasti mahasiswa juga apa namanya pernah ada satu titik jenuh gitu kan. Ada jenuh di kelas segala macam. Nah, ini bisa untuk dalam pembelajaran, tetapi disesuaikan dengan materinya. Kayak walaupun mahasiswa pasti juga senang lah bermain game gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk bisa diterapkan di tingkat mahasiswa seperti itu. Tapi sesuai tingkat apa ya, tingkat kesulitan atau cara pembelajarannya seperti apa itu disesuaikan seperti itu. Izin menambahkan pertanyaan yang pertama. Monggo. Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Afiq dengan Mas Zazmi. Mungkin game ini bisa untuk ranah mahasiswa, tetapi mungkin lebih ke mahasiswa yang masih awal ya. Tetapi sebagai dosen atau yang lain, kita harus mencari game yang sesuai. Mungkin di sini ada game yang sesuai untuk mahasiswa. Nah, hitung-hitung itu juga menjadi apa ya? Menjadi pengalaman untuk mahasiswa untuk bisa diterapkan ketika terjun di sekolah nanti. Dan intinya boleh. Nah, sanggahan gimana? Mas Zazmi bilang tadi nggak boleh. Ini bilang boleh. Yang benar, insya Allah. Semoga kedua-duanya benar ya, tergantung kondisi dan suasana kita masing-masing. Oke. Pertama, saya anggap kecil. Saya lanjut. Yang kedua dan yang ketiga. Kalau sejarah, jujur sih saya belum pernah melihat sejarahnya apa namanya secara apa ya literasi belum pernah. Cuman mungkin tergantung game itu sendiri.
game yang berbasis apa dulu gitu. Kalau game yang berbasis berbasis software atau platform itu ya tergantung kapan platform itu muncul seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Terus sejarah. Monggo yang lain si Azmi. Mungkin masih nyari ya. Yang ketiga tadi apa, Bar? Yang ketiga tadi kan tentang game sendiri ya. Munculnya metode ini siapa sih yang munculkan dan tahun kapan kira-kira mulai muncul metode ini? Ya kan kalau kemarin kan tentang video based learning itu munculnya tahun sekian, yang munculkan ini oleh si Fulan bin Fulan. Mungkin juga yang tahu kalau game based learning ini kira-kira dimulai itu kapan sih, pada tahun kapan. Di Indonesia juga ini kita kenal ini apalagi diterapkan dalam pembelajaran di madrasah itu dimulai dari kapan sih itu loh, supaya menambah wawasan aja sih buat kita. Tuh. Tapi kalau waktunya udah mau habis nggak apa-apa sih, nanti dijawab via WA aja. No problem insyaallah. Pokoknya Ustaz mau menambahkan juga kan buat kita materi. Ya itu kalau menurut saya yang berbasis elektronik mulai muncul itu ya sekitar tahun 1990-an itu sudah mulai muncul aplikasi atau yang berbasis berbasis elektronik atau digital. Tapi mulai boomingnya itu sekitar tahun 2000 atau generasi Z itu. 2000 ke atas. Kalau yang berbasis software seperti itu. Gimana? Cukup atau Insyaallah sampur Mas syukran pula syukran zawajakallah arba marratin ya akhi. Oke, kita cukupkan ya karena atau ada tambahan Mas Ibnu Hafiz. Kangen nih suaranya nih. Obat. Oke, kita cukupkan saja ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.